Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas RALS ya guys. Jadi gue memang di tahun 2022 ini gue mengincar banyak saham, berburu saham yang terpuruk pada saat pandemi. Dan RALS ini transportasi, terus retail itu kan adalah saham-saham yang benar-benar terpuruk pada tahun 2022. Sorry guys ya, anak gue lagi main adek kakak, jadi sering bercanda gitulah, teriak-teriak nggak jelas. Nah, balik lagi ke RALS. Jadi RALS ini termasuk saham yang masuk dalam pantauan gua guys. Nah, memang ada yang gua suka dari saham ini, ada yang tidak gua suka dari saham ini. Kita akan bahas guys. Dan menurut gua seharusnya di tahun 2023 nanti RALS ini berpotensi untuk memberikan cuan yang ya walaupun tidak gede-gede banget, tapi kalau kita membelinya di harga sekarang seharusnya dia bisa cuan. Seharusnya ya guys ya, tergantung dari kinerjanya. Jadi begini guys, ekuitasnya di tahun 2018 itu 3,8 triliun, di tahun 2019 itu adalah 4,1 triliun, di tahun 2020 3,7 triliun, di tahun 2021 dia 3,5 triliun, dan di tahun 2022 itu 3,6 triliun. Jadi memang pandemi membuat ekuitas dari RALS ini turun. Begitu pula dengan pendapatannya guys. RALS ini memang harga sahamnya tinggi waktu tahun 2018 2019 guys. Sebelum pandemi pendapatannya itu bisa sampai 5 triliun sendiri. Nah, waktu di tahun 2020 dia turun sampai 2,5 triliun, turun lagi di tahun 2022 ya jadi 2,4 triliun. Jadi sebenarnya dari sisi pendapatan RALS ini di sampai kuartal ketiga 2022 berpotensi melebihi pendapatan di tahun 2021. Jadi sebenarnya dari pendapatan ini sudah ada perbaikan kinerja di tahun 2022. Kemudian di laba bersihnya, kita langsung fokus ke laba bersihnya. Memang pada laba bersihnya paling besar itu di tahun 2019. Ya wajar, lalu kalau lihat sahamnya jadinya RALS ini paling tinggi di tahun 2019 harga sahamnya kalau dalam 5 tahun terakhir. Karena di tahun 2018 laba bersihnya 500 miliar, di tahun 2019 dia 647 miliar, di tahun 2020 itu rugi ketika PPKM dilakukan dan memang benar-benar itu orang shock, banyak di rumah. Waktu itu gue inget banget lebaran itu sendiri malah nggak ngapa-ngapain ya, di rumah aja karena memang nggak dilarang untuk keluar. Dimana di tahun 2020 ini si RALS rugi 138 miliar. Di tahun 2021 dia sudah membaik 170 miliar, dan di tahun 2022 dia sudah membaik lebih baik daripada tahun 2021. Di tahun 2022 itu 298 miliar. Yang artinya EPS di tahun 2022 ini berpotensi mendapatkan 56 perak per lembar. Oke, ini kita sudah bahas laporan keuangannya, kita ke valuasinya. Valuasi dari RALS itu di tahun 2018 mahal karena memang pernya 17 kali, PBV-nya 2,6. Di tahun 2019 itu turun padahal harga sahamnya tinggi, tapi sebenarnya karena ekuitasnya naik ya PBV-nya jadi rendah. Pernya karena harga sahamnya jadi tinggi dan pendapatannya juga tinggi, ya pernya jadi rendah. Di tahun 2019 PBV-nya 1,8 dan pernya 11 kali. Di tahun 2020 nggak usah kita hitung lah ya karena itu situasi yang abnormal. Di tahun 2021 dia 1,2 PBV-nya, pernya 27 kali karena memang labanya kecil. Dan di tahun 2022 ini pernya masih berada di angka 1,1 guys, dengan PBV-nya di angka 1,1 dengan pernya itu adalah 1,0. Nah gini guys, ada berita baik dan berita buruk. Bukan berita buruk sih, tapi lebih ke arah gue gak suka dengan saham ini karena lu boleh lihat di aset guys. Jadi memang saham ini terkenal. Sebenarnya perusahaan ini sehat guys. Si Ramayana, lu kalau lihat di laporan keuangannya, di liabilitasnya itu hutangnya kecil. Dia yang paling besar adalah hutang usaha sebenarnya. Nggak ada itu namanya hutang bank, hutang-hutang obligasi. Jadi sebenarnya RALS ini bagus, sehat. Lu lihat di laporan keuangannya, hutang usahanya sendiri 400 miliar, lain-lain 40. Ya mungkin ada lah ya hutang bank, hutang yang berbunga, tapi kecil gitu loh. Nggak sebanding dengan ekuitasnya yang gede.
Bahkan kalau digabung total liabilitas jangka panjang dan jangka pendek ya masih kalah dengan ekuitasnya. Itu yang membuat si RALS ini sehat, bagus salah satunya ya guys ya. Nah, yang gue kurang suka dari RALS ini adalah, jadi memang perusahaan ini terkenal, si RALS ini terkenal dia punya kas dan setara kas itu cukup jumbo. Dia punya tunai banyak, ya yang di tahun 2018 itu 1,9 triliun ya. Kemudian tahun 2019 2,2 triliun. Intinya dari tahun ke tahun memang di tahun 2022 ini menurun, dia kasnya itu tinggal ya 1,4 triliun lah. Tapi sebenarnya dia jumbo, punya duit banyak gitu guys yang belum diapa-apain. Nah, gue kurang suka di situnya. Satu. Yang kedua adalah dari gerai-nya guys. Jadi lu boleh lihat nih guys data ini. Gerai-nya memang ada tanda-tanda penurunan dari yang tadinya 2018. Ramayana ini kan ada Ramayana, ada Robinson, ada Cahaya. Ramayananya sendiri yang tahun 2018 itu ada 113 gerai di seluruh Indonesia. Turun jadi 112 di tahun 2019, turun lagi jadi 101, sampai di tahun 2022 itu ada 97. Robinson sama Cahayanya sih memang tidak terlalu banyak berubah, tapi Ramayananya ini yang berubah. Nah, sebenarnya gue menunggu uang yang dimiliki oleh Ramayana digunakan kembali untuk membuka gerai kembali, untuk ekspansi bisnis. Karena kan sebenarnya PPKM udah nggak ada, jadi membuat gerai ya paling berapa sih? 50 miliar, 100 miliar. Jadi sebenarnya Ramayana ini punya duit gitu loh untuk membuat dan ekspansi usahanya itu sendiri. Itu yang kurang gue suka. Tapi ada hal yang gue suka. Oh iya, satu lagi guys, yang gue kurang suka guys. Kita ke valuasinya kayak tadi ya. Jadi Ramayana ini membagikan dividen. Dia di tahun 2018 itu 48%, di tahun 2019 dividen payout rasionya 54%. Di tahun 2020 dia nggak membagikan dividen. Di tahun 2021 dia membagikan dividen payout rasio 125%. Ini yang gue kurang suka. Jadi perusahaan kalau dia membagikan dividen payout rasio lebih dari 100% atau terlalu jumbo, jadi kalau misalkan ada kenaikan saham itu kayak semu gitu loh. Ketika nanti si dividennya sudah dibagikan ya jeblok lagi. Gue lebih suka seperti Ramayana di tahun 2019 dan 2018, di mana si Ramayana itu hanya membagikan 40% sampai 50%. Nah, jadi itu yang gue kurang suka. Tapi guys, saham ini tadi kan gue bilang berpotensi memberikan cuan guys di tahun 2022. Jadi gue melihat bahwa PPKM sudah tidak ada, kinerjanya sudah mulai membaik. Dan Ramayana ini kalau lu perhatikan, silahkan lu boleh lihat di laporan keuangannya atau di pihak ketiga semacam RTI dimanapun, laba bersih per kuartalnya selalu meningkat ketika, ini harusnya lu udah tahu juga sih, menjelang lebaran dan akhir tahun guys. Coba ingat di tahun 2019 dan 2018, itu yang tadinya harga sahamnya ada di angka 1.200 waktu di akhir 2018 guys ya, 1.300, 1.200, sampai di tanggal 20 Desember 2018 1.400. Tiba-tiba di kuartal 1 2022 sampai di bulan April tahun 2019 itu harga sahamnya sampai di angka 1.800 guys. Karena kenapa? Ya memang mendekati momen-momen lebaran. Sama di tahun 2023 guys. Jadi si Ramayana lebaran tahun 2023 itu kan kira-kira di Maret lah. Maret apa April ya? Awal puasa itu ya di Maret lah. April bisa saja di lebaran. Tapi kan berarti sudah ada sentimen positifnya di kuartal 1 tahun 2023. Artinya apa? Beli sahamnya dari sekarang. Ya begitu guys. Nanti waktu lagi di tahun 2023, ya kita lihat perkembangannya. Kalau misalkan memang ternyata, oh di kuartal 1 gerainya nambah nih, kinerjanya makin bagus, ya berarti layak untuk hold. Kita sudah dapat di harga bawah, bisa dapat dividen juga. Tapi kalau misalkan memang nanti kita lihat gerainya tidak ada pertumbuhan atau justru malah berkurang di kuartal 1, kan belum lebaran tuh kayaknya tuh. Nah, kemudian laba bersihnya juga menurun. Tapi ada sentimen di mana lebaran.
Lebaran. Jadi Lebaran orang itu pada berburu baju guys, pada berburu. Ya udah nggak ada PPKM lah. Mudah-mudahan sih sudah tidak ada ya. Jadinya ada sentimen seperti itu dan bisa jadi laba bersihnya itu melonjak di kuartal 1 dan kuartal 2. Coba lu perhatikan guys, di tahun 2021 saja EPS kuartalan RALS ini di kuartal kedua gede. Itu kan imbas dari penjualan-penjualan yang waktu di lebaran. Kayak begitu guys. Jadi itu sih yang masih kita cek, kita perlu tunggu, dan saham ini adalah saham yang bisa berpotensi memberikan cuan di tahun 2023. Walaupun mungkin nggak multi bagger ya guys ya, atau nggak bagger lah, tapi ya polanya tuh gampang ditebak gitu loh, gampang dianalisa. Jadi seperti itu guys untuk RALS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli ya. Untuk pilihan nanti sahamnya apakah kita akan hold, kalau misalkan beli sekarang nih apakah kita akan hold jangka panjang atau memang akan cabut pada saat momen-momen lebaran, itu perlu menunggu informasi di kinerja kuartal 1 2023. Tapi sebenarnya ini menarik RALS ini dalam menyongsong tahun 2023 seperti itu guys. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.